Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda, NPM 208 Manajemen G 2018. Saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis dari usaha Milky Cheese. Selamat menyaksikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis dari usaha Milky Cheese. Yang pertama adalah latar belakang usaha dari kedai Milky Cheese. Bisnis minuman yang akan didirikan merupakan minuman yang dibuat sendiri dengan bahan utama susu dan keju. Terdapat banyak pilihan varian rasa yang disediakan untuk menyesuaikan selera dari pelanggan, termasuk ada varian rasa mangga, alpukat, jelly, dan varian lainnya. Bahan baku dipilih dengan proses yang terbaik dan diolah dengan cara yang aman serta higienis. Selain itu, bahan utama minuman ini susu dan keju yang banyak sekali vitamin yang terkandung, ditambah sehat dan juga menyegarkan. Tidak hanya orang dewasa yang menyukai minuman ini, pastinya anak kecil sangat menyukainya. Secara alami, susu mengandung nutrisi penting, mulai dari vitamin, protein, kalsium, mineral, lemak, fosfor, dan zinc. Susu kaya akan protein. Dalam 30 ml susu segar menyediakan sekitar 1 gram protein atau setara dengan segelas susu berukuran 240 ml yang mengandung 7,7 gram protein. Selain itu, dalam keju juga terkandung vitamin A sebanyak 750 IU, vitamin B1 0,01 mg, dan vitamin C1 mg. Yang selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama, legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah: yang pertama, badan hukum. Jenis badan hukum usaha yang akan dijalankan adalah Commanditaire Vennootschap CV yang telah dikukuhkan dengan pembuatan akta pendirian usaha oleh notaris. Karena usaha ini merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama berdasarkan besarnya proporsi dari masing-masing modal yang disetor, di mana seluruh aktivitas yang timbul dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab CV. Anggota perusahaan yang bersifat aktif akan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan perusahaan dan juga terhadap utang perusahaan. Yang kedua, tanda daftar perusahaan. Usaha kedai Milky Cheese memiliki izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, serta sudah terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan komoditas makanan dan minuman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan harus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang selanjutnya, izin-izin perusahaan. Sebagai pelaku usaha yang patuh terhadap hukum yang berlaku, maka usaha kami juga memiliki beberapa dokumen perizinan sesuai dengan jenis bidang usaha yang kami jalankan. Izin-izin tersebut antara lain: 1. Surat izin usaha industri. Usaha kami telah mendapatkan SIUI dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai usaha yang memproduksi makanan dan minuman. Yang kedua, izin domisili. Usaha kami memiliki izin domisili di mana lokasi perusahaan berada dari pemerintah Kota Bandung. Yang ketiga, izin mendirikan pembangunan. Demi kelancaran usaha, maka kami selaku pengusaha juga melakukan perizinan untuk merehab bangunan yang kami gunakan sebagai perusahaan kami. IMB tersebut kami dapatkan dari pemerintah Kota Bandung. Yang selanjutnya mengenai aspek manajemen. Bentuk organisasi. Pengorganisasian di Milky Cheese merupakan organisasi formal yang segala aktivitasnya terstruktur dan terkoordinasi dengan job description yang jelas dan tegas. Berikut merupakan struktur organisasi Milky Cheese.
Yang pertama ada owner, leader, crew, dan kasir. Owner berjumlah 1 orang, sedangkan leader juga 1 orang. Bartender atau kru berjumlah 2 orang. Kasir berjumlah 1 orang. Total orang yang ada berjumlah 5 orang. Job description dari owner sendiri yaitu bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan. Yang kedua, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang keempat, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Yang kelima, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dunia luar lainnya. Dunia luar perusahaan. Yang selanjutnya, kasir. Tugas kasir untuk menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan semua transaksi, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai produk, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli, dan melakukan pembungkusan, melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang. Selanjutnya tugas leader yaitu 1. Membuat schedule kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaan. Yang kedua, memonitor atau memantau progres pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak langsung kepada semua karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya, antara lain memberikan pelatihan kepada karyawan agar dapat mencapai tingkat batas minimum kemampuan yang diperlukan bagi timnya dan dapat menerapkan sikap disiplin kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. 4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina kerjasama tim yang solid. Yang kelima, bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan. Yang selanjutnya tugas kru yaitu meracik minuman yang akan disajikan dan membuat inovasi menu yang baru. Yang selanjutnya aspek pemasaran. Ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi pasar dari Milky Cheese adalah masyarakat kota golongan anak-anak sampai dengan menengah ke atas. Yang kedua, targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih 1 atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Pasar sasaran atau target dari Milky Cheese sendiri mencakup segala usia, baik lansia, dewasa, remaja, atau anak-anak yang menggemari minuman sehat dan inovatif. Yang selanjutnya, positioning. Penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Posisi pasar dari minuman Milky Cheese adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai minuman yang memproduksi inovasi minuman yang menyehatkan dan juga lezat. Minuman yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi dan vitamin konsumen segala usia dengan harga yang kompetitif. Perkembangan penawaran sekarang. Perkembangan penawaran unit usaha kami saat ini bisa dikatakan normal dengan target margin yang laba yang efektif. Hal tersebut disebabkan karena harga jual dari produk kami yang termasuk kategori cukup terjangkau, sehingga dengan bidikan segmen pasar yang sudah ada kami optimis laba margin dapat tercapai dengan jumlah penawaran yang kami produksi. Selain hal tersebut, harga dari bahan baku yaitu susu dan keju saat ini masih terbilang normal, sehingga jumlah penawaran dari produk kami dapat tetap stabil. Untuk membuat usaha minuman Milky Cheese kami menjadi lebih baik, maka secara berkala kami akan meningkatkan jumlah penawaran. Tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan secara instan, sebab kami juga harus perhatikan kondisi pasar terlebih dahulu. Yang selanjutnya, strategi produk kami. Produk utama yang kami tawarkan di pasaran ialah minuman Milky Cheese.
berbahan dasar susu dan keju yang dicampurkan dan menghasilkan rasa manis dan gurih. Tentu saja kami juga memiliki beberapa varian rasa seperti mangga, apel, buah naga, dan alpukat, dan rencananya kedepannya kami akan menambahkan varian yang lainnya. Merek dari produk kami ialah Milky Cheese Janganah. Mengapa kami memilih kata Janganah sebagai merek? Karena kata tersebut merupakan singkatan dari Jajanan Ngana Bandung yang sebenarnya tidak hanya minuman Milky Cheese saja yang ditawarkan, melainkan kedepannya kami akan menambahkan cemilan lainnya seperti makanan. Merek yang mudah diingat sangat penting dalam hal pemasaran, sebab dengan begitu akan menimbulkan brand awareness di benak masyarakat. Strategi harga. Harga adalah salah satu aspek yang paling penting dalam marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Kami sangat berhati-hati dalam menentukan harga agar harga kami tersebut tetap dapat jangkau dan juga agar margin laba yang kami targetkan tetap tercapai. Harga untuk satu cup size 300 ml dengan semua varian ialah 15.000. Cup size 500 ml semua varian rasa harganya 23.000 dan untuk botol size 1 liter semua varian rasa harganya 28.000. Selain itu, pada hari-hari tertentu kami juga memberikan presentasi diskon tertentu. Misalnya saat perusahaan kami memberi promo buy two get one atau kami memberi promo dengan cara pembayaran melalui dompet digital. Selanjutnya mengenai aspek teknis atau operasi. Yang pertama, evaluasi lokasi. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha kedai Milky Cheese terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 16, Kelurahan Meleer, Kecamatan Batu-Nunggal, Bandung 40773. Lokasi ini dapat dibilang dekat dengan pasar sebab terletak di kawasan perumahan penduduk dan unit usaha lain. Karena dekat dengan kawasan perumahan penduduk maka kami juga dekat dengan tenaga kerja. Selain itu, transportasi di kawasan ini juga terbilang memadai. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan dalam kegiatan usaha ini ialah mesin pemotong buah, blender, kompor gas, etalase, penghangat, lemari es, meja saji, mesin kasir, meja makan, kursi, AC, sofa tunggu, lahan parkir, dan lain-lain. Sedangkan bahan baku utama yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha ini antara lain susu full cream, keju, susu evaporasi, susu kental manis, gula pasir, jeli, buah-buahan, biji lasih, coklat, dan es batu, dan bahan pendukung lainnya. Yang selanjutnya mengenai keuangan. Kebutuhan dana investasi, biaya praoperasi, biaya untuk sewa renovasi, mendekorasi ulang tempat usaha, dan sejumlah perlengkapan untuk memulai usaha kedai Milky Cheese adalah sebesar 39.200.000. Modal kerja awal untuk mulai usaha kedai Milky Cheese adalah sebesar 21.880.000. Total kebutuhan dana investasi untuk memulai usaha kedai Milky Cheese sebesar 34.021.000 rupiah. Rencana pembelanjaan sumber dana berdasarkan modal sendiri dari modal gabungan kedua owner sebesar 34.021.000 rupiah. Selanjutnya ada rencana kebutuhan dana aktiva tetapnya 12 juta dan yang lainnya. Total aktiva tetap semuanya 39.200.000 rupiah. Lalu untuk aktiva lancarnya, kas ada 8 juta rupiah, bahan bakunya 6.680.000, bahan penolong 7.200.000, total aktiva lancar 21.880.000, total aktiva semuanya 64.021.000 rupiah. Selanjutnya mengenai proyeksi keuntungan, bisa kita lihat ya teman-teman, perhitungannya, penjualannya, dan gajinya, serta biaya-biaya listrik, pemasaran, pajak, dan lain-lainnya.
Lalu ada bahan-bahan dan perlengkapan dan peralatan untuk kedai Milky Cheese. Jumlah depresiasinya berjumlah 5.308.000. Jumlah biaya 291.565.000 rupiah. Selanjutnya mengenai proyeksi laba rugi. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari hasil penjualan dengan pengeluaran biaya. Laba rugi. Hasil penjualan dikurangi jumlah biaya. 436.600.000 dikurangi 291.565.000. Totalnya 145.035.000 rupiah. Laba yang diperoleh per tahun dalam usaha kedai Milky Cheese adalah sebesar 145.035.000 rupiah. Lalu untuk initial cash flow sama dengan investasi tambah modal kerja 34.021.000 ditambah 34.021.000 sama dengan 68.042.000. Payback period PP1 sama dengan 34.021.000 tambah dikurangi 145.035.000 sama dengan 111.014.000 rupiah. Payback periode nilai investasi dibagi kas bersih 34.021.000 dibagi 145.036.000 hasilnya 0,4. Dapat disimpulkan bahwa pengembalian modal usaha kedai Milky Cheese yaitu 4 bulan. Sekian dari presentasi saya mengenai laporan studi kelayakan bisnis dari usaha Milky Cheese. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.